Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Silat se-Nusantara. Selamat berjumpa di channel Bunga Sepasang. Kita kali ini akan membahas tentang bela diri. Saya sengaja memakai pakaian batik, pakaian biasa, tidak seragam silat, karena kita akan membahas silat secara umum. Meskipun ya tetap dasar pemahaman saya adalah tetap bela diri. Kita akan membahas tentang bela diri senjata, khususon bela diri kalau dikalungi celurit atau melawan senjata api. Dua hal itu kalau menurut saya sudah dikalungi celurit itu tidak ada bela dirinya, tata gerak. Karena sudah dikalungi celurit itu berarti kena, tinggal narik aja. Sementara kalau senjata api itu juga tidak bisa bela diri, jadi pasti kena. Karena kalau yang megang, yang apalagi kalau yang megang itu berpengalaman. Tapi mengapa di dalam beberapa kasus atau dalam bela diri itu bisa, ya karena memang dicontohkan caranya, dan yang memegang celurit itu manut, mau ngikuti arahan yang membela diri. Jadi pegang celurit itu dipegang gini, terus dia manut, tidak bereaksi, ngikuti, jatuh. Terus yang senjata api juga sama, karena manut. Dalam kasus bela diri yang lain senjata juga karena yang memegang senjata manut, atau secara sederhana yang memegang senjata tidak punya ilmu bela diri. Kalau punya ilmu bela diri ya itu sudah maut. Jadi mengapa bisa? Karena lawannya adalah orang yang mau ngikuti, bukan orang yang bersiap melawan. Tapi ya tetap harus latihan. Maka kalau kalian nonton contoh bela diri, hindar, tangkis, dan lain-lain, ya jangan segera dipraktekkan dengan lawan sesungguhnya. Karena latihan itu memang harusnya latihan dengan lawan yang kecil dulu. Semua proses latihan itu dari yang sederhana sampai yang sulit. Jadi kalau yang belum pernah mencoba ya tetap harus dari yang paling aman, paling rendah. Jangan langsung dengan misalkan melihat seperti di video di medsos itu orang ditodong dengan senjata api terus ya jangan langsung dipraktekkan. Ya latihan dulu. Kalau langsung praktekkan ya bablas. Apalagi kalau yang dilawan itu tingkatnya sudah tinggi, sudah terlatih, tidak bisa dilawan. Senjata api tangan kosong itu ya tangan kosong kalah, itu normal. Dengan celurit tangan kosong ya yang menang celurit itu normal. Lalu di bela diri apa? Kalau kita menghadapi situasi gitu, kalau kita menghadapi situasi itu misalnya bela dirinya apa? Ya terserah Gusti Allah saja. Kita kan ada keranian, kita sudah belajar, maka doanya jangan sampai dikalungi celurit. Kalau terpaksa bagaimana? Ya terserah Gusti Allah. Adakah kasus orang PD yang seperti itu? Ada, dan selamat. Ada. Cuma Anda pernah ketemu atau tidak aja. Kalungi celurit, monggo. Terus orangnya niatnya memang hanya apa istilahnya? Hanya mengancam. Ya, kalau niatnya mengancam, tidak sungguh-sungguh, ya tentu saja lebih mudah cepat. Karena lebih mudah untuk diatasi, karena dia memang tidak berniat melukai. Jadi begitu monggo sudah dia lepas sendiri. Sama seperti orang nembak, kalau banyak kasus di luar negeri sana, orang masuk mau ngerampok pakai senjata, tapi dia tidak niat nembak. Jadi begitu yang klerknya, kasirnya mengeluarkan pistol nodong, dia lari, karena memang tidak niat nembak. Kalau niat nembak dia masuk langsung nembak, ya selesai. Nah, itu tidak bisa, susah atasinya. Makanya
itu bisa diatasi karena yang memegang pistol atau yang memegang celurit tadi tidak berniat membunuh, hanya ngancam saja. Itu bisa diatasi. Kalau berniat membunuh, wah berat. Kalau PD ya walau alam. Monggo terserah Gusti Allah, kita mohon selamat. Jadi kalau di PD, kalau melihat senjata misalnya menghadapi celurit bagaimana, ya jangan sampai dikalungi. Sebelum dikalungi kan ada proses diatasinya pas proses, bukan pas sudah sampai di sini. Kalau sudah sampai di sini senjata beneran bubar. Sebaiknya jangan dicoba. Jadi kalau periksa diri, senjata menghadapi senjata celurit tadi ya diatasi sebelum dia ke dalam proses itu diatasi bisa. Kalau sudah sini diatasi ya pakai ilmu kebal kalau punya. Dan sementara di persediaan tidak diajari ilmu kebal, meskipun ya nyatanya ada yang punya kebal juga. Ya tidak punya, tidak sengaja bisa kebal. Ada banyak. Tapi ya tidak bisa pamer wong tidak sengaja. Ya nanti kita kisahkan yang tidak sengaja punya kebal. Kita kasus ke senjata tadi. Jadi belajar bela diri tetap harus. Jadi cuma ya tetap kita wajib waspada, wajib hati-hati. Jangan beranggapan itu mudah diatasi. Apalagi tidak latihan itu tidak benar banget. Jadi kalau tidak pernah latihan terus langsung nanti bisa saya atasi hanya dengan nonton, omong kosong. Orang tidak bisa jadi pintar hanya dengan nonton orang latihan. Iya. Kita tidak mungkin bisa memain sepak bola dengan bagus hanya dengan nonton Ronaldo main bola, nonton Messi main bola, terus kita bisa seperti itu langsung. Ya tidak bisa, ya kita latihan. Tidak bisa hanya dengan nonton aja. Sama seperti Anda nonton badminton atau hal yang lain, tidak bisa jadi ahli meskipun yang Anda tonton orang-orang yang luar biasa. Demikian juga ada contoh bela diri, senjata ditusuk dihindari. Itu ya tidak tiba-tiba Anda melatih sehari bisa, ya tidak. Kalau mau bisa latihan agak lama. Mengapa yang dicontoh itu bisa? Ya karena dia latihan terus. Itu konsepnya ya dia sudah terlatih lama dan dia ngatasi itu bisa, dan yang diatasi mau. Coba yang dihadapi setingkat, oh ya enggak bisa gitu, rame jadinya. Kalau setingkat itu rame dan enggak mungkin mau ditonton, kecuali mungkin ada yang bayari gitu ya. Jadi yang dipertunjukkan, yang ditontonkan bela diri itu antara pelatih dan yang dilatih. Yang dilatih mesti manut, tidak berani melawan. Nah. Tapi kalau latihan memang harus seperti itu. Jangan latihan dengan level di tingkatnya, misalkan latihan sederhana aja, latihan pendeta digibras. Yang dilatih ya paling tidak paling dur ya setingkat, jangan di atasnya. Di atasnya pendeta terus gibras, susah. Yang latihan dengan adiknya, latihan yang kalau setingkat suruh pendeta digibras susah lah. Susah. Setingkat pendeta digibras itu susah. Gibras ditangkap, kecuali digibras putri. Gibras putri pendeta itu digibras dengan putri, gibras dengan harimau susah kalau setingkat. Kalau di bawah tingkatnya bisa, levelnya beda. Jadi kalau berhadapan orang itu ya harus tahu tingkatnya, jangan meremehkan, tidak boleh meremehkan. Jadi kalau ada yang pegang senjata sana, kita mau membela diri, kita ya selayaknya mencari senjata yang bisa dianggap senjata untuk dipegang, untuk memanjangkan jangkauan. Karena sana menang jangkauan, kita harus jangkauannya juga setidaknya sama. Karena kita tidak tahu keahlian lawan. Kalau kecuali kita tahu yang megang itu tidak ahli, tidak bisa sama sekali, sudah kita kenal ya tidak apa-apa. Kalau tidak kenal, jangan meremehkan, harus hati-hati.
Jadi menghadapi senjata itu susah, iya. Latihan harus dari perlahan-lahan. Namanya latihan ya perlahan-lahan. Latihan langsung banter itu latihan mati tuh. Langsung praktek. Latihan itu mesti perlahan-lahan. Latihan tenanan, ndak ada yang latihan. Latihan itu mesti perlahan-lahan dulu. Terus dipercepat. Latihan langsung banter. Ndak ada yang latihan, dijamin deh. Langsung didubras gitu. Nanti yang tinggal cuma 2 orang. Yang sama kuatnya, yang lainnya bubar pulang. Itu yang latih tidak gendah, tidak tahu ukuran. Jadi latihan itu tetap perlahan-lahan, terus setelah tingkatnya kekerasannya diketahui, terus dipasangkan dengan yang setingkat dulu. Jangan dengan, meskipun latihannya bersama, tapi tingkat kekerasan tiap anak didik itu beda, dan jangan dipasangkan yang sering latihan dengan yang tidak sering latihan, itu repot, kasihan. Pasangkan dengan yang seimbang. Kecuali mau menghukum ya menurut saya tidak usah dihukum seperti itu. Jadi bela diri lawan senjata itu susah, latihan perlahan-lahan. Jangan langsung, ya tidak bisa kalau tingkatnya sama, tidak bisa. Dipaham ya gunanya latihan, perlahan-lahan. Kalau langsung praktek cepet, kelangkar kabeh nanti, kasihan. Bela diri dengan senjata, pisau, orang nusuk sesungguhnya tidak gitu. Ya latihan itu pelan-pelan. Mudeng gak latihan toh. Latihan itu pelan-pelan. Terus meningkat. Dan itu tidak sehari selesai. Sehari selesai itu terlalu hebat. Itu kayak Tio Samhong, Tio Buki itu ya. Atau Pak D. Nah, itu jenius luar biasa. Jadi sekali dilihat, ngedeng, bisa hebat. Tapi kalau Anda termasuk yang hebat seperti itu ya tidak apa-apa. Saya hormat. Memang ada orang hebat, ada. Bukan saya tapi. Begitu ya, bela diri itu harus latihan. Jangan nonton terus lihat, saya bisa, langsung bisa, langsung tidak bisa. Itu harus latihan dengan pasangan yang pelan dulu, lihat pelan-pelan seperti itu. Mari minum kopi. Alhamdulillah. Selamat berlatih, perlahan-lahan, tidak usah tergesa-gesa, apalagi kalau Anda sudah berumur, sudah 50 tahun lebih, itu ya tetap bertahap, hati-hati. Yang kecil pun juga tetap bertahap. Cuma mungkin kalau yang kecil bertahapnya cepat, yang sudah tua, sudah umur, lama tidak latihan, jangan langsung terukur, teratur, pelan-pelan aja. Itu jadi kalau lawan, kesimpulannya hari ini, kalau melawan senjata hati-hati, jangan meremehkan. Harus latihan untuk bisa sampai ke posisi itu, harus latihan. Jadi kalau tidak bisa latihan, sergep sopo temen tinemu gitu. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonus pasang.